Hai Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Forum Masyarakat Literasi Indonesia atau Formalindo Langkat terus mengupayakan agar aksi literasi tetap berjalan. Salah satunya dengan mendirikan lapak baca. Lapak baca Formalindo Langkat tidak hanya menghadirkan buku, namun juga aneka kegiatan yang interaktif. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Jadi walaupun pandemik, banyak tantangannya, tapi kita tetap jalan. Keberadaan literasi sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan perjuangan Forum Masyarakat Literasi Indonesia atau Formalindo Langkat. Di masa pandemi, Formalindo Langkat tetap menjaga semangat literasi di Kabupaten Langkat, meskipun di tengah keterbatasan interaksi dan mobilitas. Salah satu kegiatannya adalah lapak baca yang buku-bukunya dibawa oleh kereta pustaka milik Formalindo Langkat. Menariknya, tidak hanya menyediakan buku, dalam kegiatan lapak baca Formalindo Langkat juga menyediakan aneka permainan yang interaktif dalam meningkatkan moralitas dan keterampilan motorik para pengunjungnya. Kali ini, lapak baca Formalindo Langkat kedatangan pengunjung cilik dari SD 050663 Lubuk Dalam. Para pengunjung cilik ini sangat senang buku. Setelah membaca, mereka diminta untuk menceritakan kembali isi buku yang dibaca. Hal ini dapat melatih kemampuan berpikir dan mengingat, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap buku yang dibaca. Bagaimana cara menceritakan kembali apa yang mereka baca, kemudian dengan storytelling mereka bisa menceritakan, mengambil hikmah dari apa yang mereka baca. Artinya gini, literasi itu kan begini, kalau hanya membaca, tidak ada apa-apanya gitu kan. Tapi membaca, kemudian memahami, setelah memahami, melakukan, itulah tujuan literasi. Nah, salah seorang anak yang berani menerima tantangan menceritakan kembali buku yang dibaca adalah Devan. Dengan percaya diri, siswa kelas 4 sekolah dasar ini menceritakan kembali buku yang ia baca dengan gestur dan gaya bahasa yang semangat. Ada berbagai hewan yang banyak sekali. Ada komodo dari Pulau NTT. Ada juga gajah. Ada juga siput dan ada juga kura-kura yang banyak sekali, berbagai macam-macam hewan di buku tadi saya baca. Saya mendoakan lapak buku ini yang makin luas dan lebar. Banyak beragam buku-buku di sini dan juga permainan di sini. Selain lapak baca, Formalindo Langkat juga rutin meningkatkan kapasitas pengurusnya serta menggodok sejumlah kegiatan literasi. Upaya ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan Perpustakaan Daerah Langkat dalam bentuk sarana dan prasarana. Di lantai 2 gedung perpustakaan ini, tim Formalindo Langkat kerap melangsungkan diskusi dalam membahas aksi literasi di Langkat. Tahun 2020, kebetulan pandemi ya, kita tidak melaksanakan Formalindo Camp. Tapi 2019 kita sudah mengadakan Formalindo Camp yang pertama di Brastagi dengan berbagai event kegiatan. Dan tadi sudah sepakat di Desember sekaligus untuk tutup tahun dan mengevaluasi program kerja, kita adakan Formalindo Camp yang kedua tentunya. Pandemi tidak menyurutkan semangat Formalindo Langkat untuk terus bergerak, memantapkan literasi di Kabupaten Langkat, dengan keniscayaan bahwa kelak literasi di kabupaten ini akan tetap bersinar dan menerangi tunas-tunas bangsa.
Pemirsa, belum lama ini wanita unggulan Binjai atau Wubi memberikan pembekalan berupa pelatihan keterampilan membuat buket bunga kepada anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Binjai. Pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kreativitas mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang berdaya dan mandiri di masa depan. Wanita unggulan Binjai atau dikenal Wubi memberikan bekal ilmu berupa pelatihan keterampilan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Binjai. Pelatihan ini sebagai bentuk perhatian Wubi terhadap masa depan mereka untuk hidup yang lebih baik dan mandiri ke depannya. Mengingat Wubi merupakan perkumpulan wanita pelaku UMKM di Kota Binjai, sehingga kesempatan ini sangat cocok bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar berwirausaha. Yang mendasari kami melakukan pelatihan di sini untuk menggali kreativitas khususnya untuk kaum marginal, difabel, karena kebetulan juga kita melihat ada hal-hal yang mereka tidak bisa, tapi lebih dari itu mereka bisa lakukan. Karena mereka mempunyai keterbatasan dan ada keinginan kami setelah selesai dari sini mereka mempunyai kreativitas sehingga mereka bisa tetap eksis di luar sana dengan keterampilan yang mereka punya. Para peserta diajarkan membuat kreasi buket bunga berbahan kulit jagung yang sudah dikeringkan. Produk ini diyakini laris di pasaran, apalagi menjelang musim wisuda, ulang tahun, pernikahan, dan lainnya. Oleh karenanya Wubi mendatangkan langsung salah seorang pelaku UMKM pembuat buket bunga yang cukup terkenal di Kota Binjai. Kegiatan diawali dengan menggunting pola pada kulit jagung yang sudah dibersihkan. Kemudian pola-pola ini disatukan menjadi kelopak bunga pada sebuah kawat yang berfungsi sebagai batang bunga. Lalu kelopak ini pun dibuat hingga beberapa tangkai sesuai kebutuhan. Setelah itu kelopak bunga disatukan dan dibalut dengan kertas pembungkus agar bunga terlihat cantik dan menarik. Berbeda dari biasanya, pelatihan kali ini membutuhkan ketelatenan dan kesabaran ekstra. Sebab peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah siswa tunarungu dan tunagrahita. Sehingga guru-guru mereka pun turut mendampingi untuk mempermudah komunikasi antara peserta dan pelatih. Ariyanti, salah seorang guru pendamping, menyambut baik kehadiran Wubi dan pelatihan keterampilan ini. Ia dan siswanya terlihat begitu gembira dengan adanya pelatihan ini. Ditambah Wubi berjanji akan terus mendampingi mereka dalam proses izin dan pemasaran produk-produk keterampilan lainnya yang ada di sekolah ini. Sangat baik buat siswa-siswi kita karena menambah wawasan mereka untuk membuat hand buket ya, karena di sini juga sudah ada keterampilan yang kami bekalin sama mereka, tapi salah satunya tidak ada hand buket ini, jadi ini sangat bermanfaat bagi mereka. Harapan kami untuk pembelajaran seperti ini tidak hanya cukup sampai di sini, nah kami juga butuh lembaga seperti ini agar menambah wawasan buat siswa kita dan bekal untuk mereka nanti hidup di masyarakat selanjutnya setelah dari pendidikan kita dari sini. Setelah pelatihan ini mungkin ada beberapa pelatihan lagi yang akan kami adakan seperti pendampingan untuk wirausaha muda, untuk juga pembinaan untuk legalitas usaha, semuanya itu untuk inkubasi UMKM mereka dan semoga mereka bisa menjadi wirausaha mandiri nantinya. Masa depan yang cemerlang adalah impian setiap orang, tak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Besar harapan, setelah memiliki kemampuan mereka mampu terjun langsung ke lapangan kerja atau membuat bisnisnya sendiri secara utuh, mandiri, efektif, dan efisien. Alam Surambi Sungai Pagu tercatat menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam terkemuka di Minangkabau. Selain dikenal karena kemolekan rumah gadangnya, masyarakat di sini juga memiliki semangat kehidupan Islami yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan ini banyak tertuang dalam adat, tradisi, dan seni masyarakatnya.
Alam Surambi Sungai Pagu tercatat sebagai salah satu pusat kebudayaan Islam terkemuka di Minangkabau, Sumatera Barat. Daerah ini pernah menjadi tempat bagi para ulama besar bermukim, menyebarkan ajaran agama Islam yang sisa-sisanya masih bisa disaksikan dari benda tinggalannya, maupun tradisi masyarakat Islam tempo dulu yang masih terbawa dan diamalkan sampai saat ini. Islam menjadi tumpuan adat yang sebenar-benarnya bagi masyarakat di sini. Surau Menara adalah salah satu buah dedikasi dan saksi perjuangan Islam dari Maulana Syekh Mustafa. Berbekal ilmu agama yang dimilikinya, dari Aceh ia bertolak ke alam Surambi Sungai Pagu. Ia membangun Surau Menara pada tahun 1894 dan mensyiarkan agama Islam di beberapa rumah ibadah. Surau ini terletak di tengah-tengah pemukiman 1000 rumah gadang. Keberadaannya sangat dijaga oleh masyarakat setempat. Sosok Syekh Mustafa adalah seorang ulama besar yang datang dari Aceh. Karena dia punya niat untuk mengembangkan agama Islam, datang ke Sungai Pagu ini. Kebetulan beliau meninggal di sini dan kuburannya, makamnya ada di sini. Karena orang di surau selalu membicarakan agama, maka terjadi kata-kata di sini adat dan ampek. Jadi berdasarkan surau lah lahirnya adat. Jadi apakah itu adat? Tata kerama bergaul dengan anak dan keponakan. Pemandangan seperti ini mulai jarang kita temui. Namun syiar Islam yang masuk ke sini sejak dulu berhasil membentuk masyarakat yang kuat dalam menjunjung nilai-nilai agama. Kegiatan mengaji hadir membangkitkan kearifan umat Islam sejak dini di kawasan ini. Waktu antara maghrib dan isya benar-benar diisi untuk aktivitas spiritual. Ibadah maghrib mengaji ini menjadi bagian pembinaan moralitas anak dan pembentukan karakter Islami. Meski di tingkat usia mereka yang masih muda, seiring bertambahnya usia, mereka juga mulai diarahkan untuk bagaimana bisa mengkaji Al-Quran dengan pengamalan yang baik. Kalau tradisi di kawasan Sibu Mengadang ini ada yang di surau, di masjid-masjid, dan ada juga yang di rumah. Tapi penduduk itu lebih banyak suka yang ke rumah. Kalau bersanji itu dia seperti hafalan, karena di sana itu ada tulisan Arab. Di dalam bersanji itu ada 6 buah cerita. Kalau di kami namanya di kawasan Sibu Mengadang 6 tangga namanya itu. Nah, jadi satu-satu orang tuh membaca satu-satu dan harus hafal tanpa melihat buku itu. Barzanji merupakan suatu doa-doa, puji-pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad yang biasa dilantunkan dengan irama. Kesenian dakwah Islam ini bersumber pada kitab Iq al-Jawahir, karya Syekh Jafar al-Barzanji bin Hasan bin Abdul Karim. Kitab ini berisi tentang prosa dan sajak yang bertutur tentang biografi Nabi Muhammad. Selain itu, diceritakan pula berbagai nilai suri tauladan beliau yang patut dicontoh oleh generasi umat Islam masa kini. Di kawasan 1000 rumah gadang, tradisi berzanji hadir dalam acara duka cita. Pelaksanaannya dilakukan pada malam hari sehabis waktu Isya. Peran berzanji bagi masyarakat daerah ini lebih kepada ritual adat, bukan sekedar sebuah kesenian. Sebab tradisi berzanji di sini juga dibarengi dengan doa keselamatan agar warga dan anak seisi rumah selamat dari bencana mara bahaya. Biasanya seluruh masyarakat yang sekaligus ikut mendoakan diberi hidangan. Sajian inilah yang selalu hadir dalam kegiatan ini. Yang menghidangkan makanan ini tidak boleh sembarang orang. Harus sumando, yaitu menantu laki-laki yang bukan berasal dari rumah duka, tapi masih dalam satu kaum atau sepersukuan dengan keluarga yang berduka. Kawasan 1000 rumah gadang merupakan representasi perkampungan dengan tinggalan budaya yang sangat kaya. Karya adiluhung yang memiliki nilai historis, arkeologis, dan islami ini telah mencipta banyak cerita dalam semesta kawasan 1000 rumah gadang.
Permakultur diyakini menjadi solusi untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan kedaulatan pangan. Dalam segmen Sekitar Kita kali ini, kami menyajikan kisah Jumino, petani di Desa Delastaridadi, Serdang Bedagai yang menjalankan permakultur di pekarangan rumahnya. Ia menanam dengan konsep polikultur, menggunakan pupuk alami dari kotoran hewan, hingga membuat biogas untuk keperluan rumah tangganya. Kalau untuk kebutuhan dapur saja kita nggak bisa gitu, nggak bisa untuk mencukupi, berarti untuk apa gitu? Sebenarnya untuk apa nggak bisa untuk mencukupi kebutuhan dapur gitu loh. Jadi makanya saya ingin berdaulat gitu. Menjadi petani yang berdaulat, inilah cita-cita Jumino. Itulah mengapa sejak 2 tahun belakangan, ayah dari 5 anak ini menjalankan pertanian permakultur. Di halaman rumahnya, Jumino mendesain konsep permakultur sedemikian rupa. Di bawah pohon buah naga, ia menanam berbagai jenis tanaman rimpang dan sayur. Karena dengan lahan yang masih pas-pasan juga, jadi waktu itu saya berpikirnya petani kan tidak pernah, bahkan buruh tani ya, itu tidak pernah memikirkan uang keluar. Mereka itu hanya masukan saja yang dipikirkan. Sementara kalau dikalkulasi uang keluar tuh 3 atau 4 kali lipat jauh lebih besar daripada uang yang masuk. Di samping itu juga kalau kita tinggal di desa, kalau kita hanya sebatas daun ubi, kangkung, genjer itu beli kan kayaknya lucu gitu. Padahal kita punya areal, kita punya lahan gitu loh. Lebih dari itu, permakultur mengajarkannya tentang bertani yang selaras dengan alam. Berpuluh tahun pria kelahiran 29 April 1969 ini menggunakan pestisida kimia. Jumino merasakan dampak buruknya baik untuk kesehatan maupun lingkungan. Saya terinovasi pada orang tua saya dulu. Di tahun 80 itu saya membantu orang tua di sawah. Saya dulu minum air sawah itu kalau memang haus, itu saya berani gitu. Di situ saya terinovasi, sudahlah mulai saat ini saya akan berhenti pakai kimia, saya akan selamatkan keluarga saya. Seperti yang dilakukan Jumino. Dalam permakultur, ia menanam berbagai jenis tanaman atau disebut dengan polikultur. Polikultur membuat tumbuhnya beragam mikroorganisme di tanah yang fundamental bagi pertumbuhan tanaman. Tanaman-tanaman tersebut sebagian menjadi makanan sapi, yang kemudian keluar menjadi kotoran. Kotoran sapi diolah menjadi pupuk cair atau seluri. Pupuk cair ini dapat dipakai untuk menyuburkan tanaman. Jumino mengaku pupuk cair organik ini sangat mempercepat pertumbuhan tanaman. Bobotnya juga lebih besar.
Kemudian pupuk cair diubah lagi menjadi biogas. Jumino dan keluarga menggunakan biogas untuk memasak makanan sehari-hari. Ia tidak lagi mengeluarkan uang untuk membeli gas. Proses awal hingga akhir menciptakan satu siklus yang tidak terputus dan tidak ada limbah yang diproduksi. Saya belajar dari alam. Hama itu dia bisa terundang, bisa tertarik karena memang kita panggil gitu loh. Jadi waktu saya gunakan kimia, hama itu bukan semakin habis, tapi semakin banyak. Di kampungnya sendiri, Dusun 3 Desa Lestaridadi, Kecamatan Begajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, masih Jumino yang sudah menerapkan permakultur secara serius. Awal mengenal permakultur, ia dan petani lain di desanya mendapat pelatihan dari BITRA atau Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia. Sebenarnya, pertanian permakultur bukanlah konsep pertanian yang baru. Sebelum masuknya industri, para leluhur, nenek moyang, dan masyarakat tradisional Indonesia sudah bercocok tanam tanpa menggunakan kimia sedikit pun. Kita selamatkanlah anak cucu kita ke depan. Karena apa? Dulu, zaman kembali ke 80-an dulu, orang tua atau kakek nenek kita kan tidak pernah memakai kimia kan. Tapi kenapa mereka itu cukup makan gitu? Kenapa yang dibilang sekarang itu zaman modern, serba instan, hasil melimpah. Tapi kenapa sekarang kalau panen tuh, begitu panen selesai kan itu. Jadi makanya pemikiran manusia ya, mindsetnya yang perlu berubah gitu. Kalau jujur bisa katakan, bumi ini sebetulnya nggak butuh manusia ya. Tapi manusialah yang butuh bumi. Untuk itu, jagalah bumi ini dengan sebaik-baiknya. Pertanian permakultur menjadi salah satu solusi untuk memulihkan ekosistem yang sudah rusak akibat konsumsi manusia. Selain menyejahterakan petani, permakultur menciptakan kemandirian pangan, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Bumi lestari, manusia tetap bisa makan makanan sehat. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.